sahabat YKB, jumpa lagi dalam acara Giku bersama saya Ineke, tim aktivitas sekolah minggu GKI Kepaduri. Terima kasih untuk papa mama yang setia mengikuti program ini dan tetap semangat ya beraktivitas bersama anak. Buat papa mama yang baru bergabung, program ini mengajak papa mama beraktivitas bersama anak di hari Minggu. Ada juga loh info dan tips mendidik anak dalam mini parenting. Terus ikuti ya Giku dalam channel YKB GKI TV program Giku, Gerejaku, Kirangkanku. Aktivitas yang kami sajikan adalah aktivitas yang sesuai dengan topik sekolah minggu mengikuti kurikulum mengenal Tuhan lebih dekat dari Bina Warga. Firman Tuhan yang telah didengar melalui kebaktian anak akan lebih tertanam lagi di hati anak-anak melalui aktivitas bersama orang tua. Giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih yang penting, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara mini parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana jika anak terlanjur lama memegang gadget dan sulit lepas. Ini adalah bagian pertama. Saya Yusuf Cahyo. Tidak bisa dipungkiri dalam situasi saat ini, pagi, siang, sore, malam adalah waktu yang digunakan anak-anak kita bersentuhan dengan gadget, seperti ponsel misalnya. Semakin usia mereka bertambah pula waktu yang mereka habiskan dengan gadget mereka. Sebagai orang tua, ayah bunda akan merasa tenang bila anak balita kita tidak rewel, bisa duduk diam saat bunda masak, lahap saat anak makan, dan anak bisa bergembira dengan lagu-lagu anak-anak mereka, dengan game, dengan YouTube. Maka ayah bunda memberikan gadget untuk dipakai anak. Dan ini nampaknya solusi atau cara terbaik. Atau ketika anak kita bertambah besar, ada yang sudah sekolah dasar, sudah sekolah menengah pertama atau SMA, mereka menjadi makin terlibat lama dengan gadgetnya. Benar bahwa anak kita menjadi tenang, tidak rewel menggunakan gadget. Namun lama-kelamaan, ayah bunda juga muncul perasaan khawatir, bingung, jengkel, karena anak tidak bisa lepas dari gadgetnya. Belajar menjadi terganggu atau sedikit belajar karena melihat hal yang lain di dalam ponselnya. Kegiatan rumah juga seperti mandi, makan tidak menjadi teratur, membantu di rumah juga tidak dilakukan. Kalau tidak pegang gadget, anak menjadi rewel, mudah marah. Anak tidak tahu apa yang dilakukan kalau tidak pegang gadget. Sementara kita tidak ingin mereka menjadi tergantung dan terganggu dengan gadget itu sendiri. Memang semakin mereka besar, semakin banyak waktu yang mereka habiskan dengan gadget mereka. Sepertinya tiada hari tanpa gadget, atau bahkan tiada jam tanpa gadget, atau bahkan tiada menit tanpa gadget atau ponsel mereka. Apa yang bisa ayah bunda lakukan jika sudah demikian? Jika anak sudah terlanjur lama memegang gadget mereka dan sulit lepas, beberapa tips ini yang bisa ayah bunda bisa lakukan. Pertama, jika anak belum bisa melakukan kontrol terhadap penggunaan gadget, maka orang tualah yang melakukan kontrol itu. Pada anak balita, anak usia SD, kontrol bisa berupa pengawasan. Berapa lama mereka menggunakan gadget, dan orang tua melakukan beberapa tindakan. Umumnya tindakan bisa berupa mengambil ponsel mereka jika sudah terlalu lama, menyembunyikan HP atau gadget mereka dari jangkauan anak. Beberapa orang tua menyembunyikannya entah di almari atau di tempat tersembunyi lainnya. Ini cara yang umumnya dilakukan supaya anak tidak terlalu lama menggunakan gadget mereka.
Tetapi jika anak kita sudah SD, sudah sekolah menengah pertama, atau bahkan sudah SMA, apakah masih bisa mengawasi ketika anak ada di dalam kamarnya dan kemudian bertindak mengambil ponselnya itu? Tentu tidak bisa. Semakin anak dewasa, semakin besar, tidak bisa dengan cara yang sama seperti ketika mereka masih anak-anak. Kita langsung mengambilnya atau mengancam mereka tidak akan membelikan pulsa dan sebagainya. Apa yang ayah bunda bisa lakukan? Ayah bunda bisa melakukan kontrol dengan membatasi waktu penggunaan dan aplikasi yang digunakan. Caranya adalah ayah bunda bisa mencari aplikasi di Play Store, mungkin di operasi sistem lainnya dengan kata kunci parental control. Pada umumnya, aplikasi parental control ini harus diinstal di HP orang tua dan di HP anak. Ayah bunda bisa menginstal aplikasi ini secara gratis, tetapi kalau mau pilihan yang lebih lengkap, maka bisa membeli yang premium atau yang berbayar. Namun dari pengalaman saya bahwa aplikasi yang gratis pun itu sudah lumayan untuk membatasi penggunaan ponsel anak. Bagaimana caranya? Menginstal aplikasi di HP ayah bunda dan juga harusnya menginstal di HP anak. HP orang tua sebagai administrator atau yang mengontrol, HP anak itu yang dikontrol. Nah, apa keuntungannya ayah bunda dengan penggunaan aplikasi ini? Yang pertama, batas waktu. Ayah bunda bisa membatasi waktu menggunakan ponsel anak sekian jam per hari dalam 1 minggu. Jadi tidak perlu repot men-setting karena anak berjalan secara otomatis. Namun ayah bunda bisa mengubahnya. Misalnya hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 11 pagi bisa diakses anak karena pembelajaran daring. Lalu jam 11 mungkin sampai jam 5 dikunci oleh orang tua dan bisa dibuka ketika jam 5 dan sampai jam 6. Lalu jam 7 malam sampai jam 7 pagi terkunci lagi. Apa keuntungannya? Pola waktu penggunaan gadget akan terjadwal secara otomatis dan orang tua tidak perlu repot mengatur lagi. Itu keuntungan yang pertama, batasi waktu. Keuntungan yang kedua adalah batasi aplikasi, Bapak Ibu. Ada aplikasi yang langsung tidak bisa diakses kalau belum cukup usia, misalnya YouTube. Kalau belum usianya 13 tahun ke atas, YouTube secara otomatis tidak bisa diinstal atau tidak bisa diakses. Tetapi ayah bunda juga bisa mengatur aplikasi mana yang diblokir secara permanen atau dibuka dalam jangka waktu terbatas. Hanya bisa digunakan di dalam waktu beberapa jam. Atau bahkan mungkin ayah bunda ingin supaya aplikasi tertentu dibuka 24 jam. Jika ayah bunda merasa bahwa itu penting bagi anak, misalkan aplikasi kitab suci, aplikasi Zoom, aplikasi untuk anak menggambar, itu bisa dibuka 24 jam, sementara yang lain dibatasi waktunya. Yang ketiga, keuntungannya dengan menggunakan aplikasi ini adalah lokasi. Ayah bunda bisa mengatur lokasi anak. Ketika di luar rumah, ayah bunda bisa tahu di mana keberadaan anak atau lokasi anak. Bahkan, histori perjalanan anak itu bisa tercatat. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, anak di posisi mana saja, ayah bunda bisa men-track jalurnya. Bahkan juga bisa men-track real time saat ini anak di mana. Itulah keuntungan yang lain dari aplikasi parental control. Ayah bunda bisa tahu lokasi di mana anak ayah bunda berada. Keuntungan yang lain dengan parental control adalah Bapak Ibu bisa membuat password, ayah bunda bisa mengatur passwordnya sehingga anak tidak bisa mengakses, dan jika kondisi tertentu ayah bunda bisa memberitahu anak passwordnya kalau memang anak membutuhkan. Beberapa aplikasi parental control itu bahkan bisa mendetek pesan bullying atau sexting. Aplikasi ini sangat membantu dengan memberikan notifikasi ketika memang ada tulisan tersebut. Dan ayah bunda bisa ngecek kemudian mengontrolnya. Nah, silakan ayah bunda bisa mencari cukup banyak aplikasi parental control yang membantu ayah bunda untuk mengontrol aplikasi ini.
Ini adalah beberapa keuntungan bila ayah bunda menggunakannya. Namun, ayah bunda perlu mencoba dan mempelajari aplikasi ini. Ada yang cukup sederhana, tetapi ada yang cukup rumit, sehingga butuh proses waktu. Tetapi ketika sudah diinstal dan dijalankan, ayah bunda akan mendapatkan banyak manfaat dari mengontrol penggunaan gadget pada anak ayah bunda. Sebagai penutup, kemampuan kontrol anak di dalam menggunakan gadget masih sangat minim ayah bunda. Jadi, ayah bunda memiliki peran sangat penting membimbing anak agar anak akhirnya nanti bisa memahami bahwa ada batasan waktu, batasan aplikasi, batasan web tertentu yang sesuai dengan usia anak dengan cara menggunakan aplikasi parental control. Ini yang pertama. Ayah bunda, kalau ayah bunda mempunyai pengalaman bagaimana anak menggunakan gadgetnya dan pengalaman mengasuh anak terkait dengan gadgetnya, silahkan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika mempunyai permintaan tentang tips parenting yang lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Selamat mencoba, dan nanti kita akan bertemu selanjutnya di dalam topik berikutnya masih terkait dengan topik ini. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Yuk Papa Mama, sekarang waktunya kita beraktivitas bersama anak. Giku-giku mau kasih alternatif aktivitas bersama anak. Aktivitasnya adalah giku-giku. Di sekolah minggu, anak-anak mendengar cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus mengampuni. Bahan Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Topik mengenai Tuhan Yesus yang mengampuni adalah topik penting yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Mengapa? Karena kita semua pasti pernah berbuat salah, orang tua ataupun anak-anak. Berita bahwa Tuhan Yesus mengampuni adalah berita yang menyejukkan bagi setiap kita yang telah melakukan kesalahan. Semua orang pasti senang diampuni. Selain itu juga, topik ini mengingatkan kita untuk belajar mengampuni anak atau orang tua yang telah melakukan kesalahan. Yuk, Papa Mama, kita ajak anak beraktivitas membuat hiasan dari batu agar seluruh anggota keluarga ingat bahwa Tuhan Yesus mengampuni. Bahan-bahannya adalah kita sediakan batu, dan spidol berwarna. Cara membuatnya, pertama kita
ambil batu dan spidol. Nah, di sini kita akan menuliskan ayat. Nah, di sini bisa kita ambil spidol yang sesuai dengan kita mau. Kita tulis ayatnya, yaitu Yohanes. Nah, Kakak Ineke singkat ya jadi Yoh. Di sini kita tulis ayat pasal 8 ayatnya yang ke-11. Nah, bisa diganti warna lain. Mungkin mau ambil warna pink. Kita tuliskan ayatnya. Kata Yesus. Nah, kita ganti lagi. Aku pun tidak. Ini keganti lagi. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, kalau sudah, kita boleh hias nih. Kita hias batunya sesuai kreativitas masing-masing. Nah, kita hias batunya. Kalau masih ada waktu lagi, kita hias lagi. Kayak mau gambar love. Kita hias dulu sedikit. Nah, oke. Sudah jadi. Papa Mama dapat membuat hiasan batu ini sebanyak mungkin, sehingga dapat diletakkan di setiap area rumah. Papa Mama bersama anak dapat membuat perjanjian. Siapapun yang sedang kesal kepada seseorang, ambillah hiasan batu ini dan baca berulang kali. Tuhan Yesus mau mengampuni, mari kita juga belajar untuk mengampuni. Kalau Papa Mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya Papa Mama menerima notifikasi untuk program Giku-Giku berikutnya. Dengan alternatif aktivitas setiap minggu dan tips-tips parenting yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.